Kita semua pasti pernah kan berada di titik di mana kita harus menghadapi tantangan yang rasanya besar banget dan kita nggak siap. Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah strategi spiritual yang bisa mengubah total cara kita menghadapinya? Kali ini, kita akan belajar dari salah satu momen paling genting dalam sejarah, yaitu saat-saat terakhir Yesus sebelum penyaliban, untuk menemukan sebuah kerangka kerja rohani yang, wow, luar biasa kuat. Coba deh, kita bayangin sejenak. Kita ada di Taman Getsemani. Suasananya tegang banget. Yang menarik, sebelum menghadapi ujian terberat dalam hidupnya, Yesus justru nggak langsung maju. Dia berhenti, dia menarik diri, dan dia berdoa. Ini bukan tanda keraguan loh. Ini adalah sebuah strategi, sebuah persiapan spiritual yang disengaja banget. Nah, pertanyaannya jadi kena banget kan? Kalau Yesus aja butuh persiapan seperti ini, kok kita seringkali merasa bisa menghadapinya sendirian? Kita tuh seringnya langsung terjun ke dalam masalah, ngandelin kekuatan kita sendiri. Padahal, pelajaran dari Getsemani ini jelas banget. Persiapan rohani itu bukan pilihan, tapi kunci kemenangan. Ini nih yang membawa kita ke konsep utamanya. Berdoa itu harus pakai strategi. Ternyata, Alkitab menawarkan sebuah model untuk memfokuskan energi kita. Kita sebut saja ini prinsip 30-70. Atau lebih kerennya, hukum prioritas dari Tuhan. Mungkin banyak dari kita udah familiar ya sama prinsip Pareto di dunia bisnis. Itu loh aturan 80-20, di mana 20% usaha bisa kasih 80% hasil. Prinsip ini berguna banget, tapi Alkitab ternyata punya model yang lebih dalam lagi buat kehidupan rohani kita. Namanya prinsip 30-70. Idenya adalah 30% prioritas rohani yang tepat akan membuka 70% terobosan spiritual. Keren kan? Coba dipikirin gini, Yesus kan nggak bawa semua muridnya buat berdoa lebih dekat bareng dia kan? Dia hanya memilih inner circle-nya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah ini adalah penerapan sempurna dari prinsip 30-70. Jadi pertanyaannya buat kita adalah, apa sih inner circle atau 30% prioritas dalam hidup kita? Area mana yang kalau kita fokuskan bakal kasih dampak rohani yang paling besar? Oke, jadi prioritas itu penting. Udah jelas, tapi gimana caranya? Nah, kuncinya itu bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi sikap hati kita. Inilah yang kita sebut hukum kerendahan hati, sebuah postur yang benar-benar membuka pintu bagi kuasa Tuhan. Ini penting banget buat dipahami. Dalam konteks spiritual, rendah hati itu bukan berarti lemah. Justru sebaliknya. Ini adalah syarat utama buat mendapatkan kekuatan yang sejati. Waktu Yesus merebahkan diri ke tanah, dia secara fisik menunjukkan apa yang terjadi secara rohani, penyerahan total dan pengakuan kalau dia bergantung penuh pada Bapa. Saat kita berhenti ngandelin kekuatan sendiri, kita justru membuka ruang bagi kekuatan Tuhan untuk masuk. Ayat ini benar-benar membalikan logika dunia loh. Kalau di dunia, jadi hebat itu artinya meninggikan diri kan? Tapi di kerajaan surga, kebesaran itu justru ditemukan dalam kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil itu artinya kita punya ketergantungan, punya kepercayaan, dan mau dipimpin, bukan malah mengontrol. Nah, postur seperti inilah yang membuka kuasa Tuhan. Oke, sekarang kita udah punya dua elemen kunci nih. Prioritas yang tepat, yaitu prinsip 30-70, dan postur yang benar, yaitu kerendahan hati. Terus, apa yang terjadi kalau keduanya bertemu? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita jadi terhubung dengan sumber kuasa dan tuntunan yang sesungguhnya, yaitu Roh Kudus. Prosesnya itu ngalir banget loh dan alami. Semua dimulai dari merendahkan diri. Langkah ini memungkinkan kita untuk melakukan langkah kedua, menyerahkan kehendak kita. Persis seperti doa Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Penyerahan inilah yang jadi undangan bagi Roh Kudus untuk memimpin. Dan hasil akhirnya, kehendak Tuhan yang sempurna terwujud melalui hidup kita. Dan ini teman-teman adalah identitas dasar kita sebagai orang percaya. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan itu bukanlah kesempurnaan kita, tapi kesediaan kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Inilah jalan untuk memenuhi tujuan Tuhan, bukan cuma sekedar menjalankan agenda kita sendiri dengan sedikit bantuan dari surga. Oke, semua konsep ini kedengarannya hebat banget ya. Tapi gimana cara menerapkannya di tengah kesibukan kita sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, ayo kita buat semuanya jadi sangat praktis dengan panduan yang bisa langsung kita pakai. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, coba identifikasi 30% prioritas rohani kamu, apakah itu waktu doa, komunitas, atau belajar firman, lalu fokuslah di sana. Latih juga kerendahan hati secara sadar setiap hari.
Sebaliknya, apa yang harus dihindari? Jangan lagi anggap semua aktivitas itu sama pentingnya. Dan yang paling krusial, berhentilah mencoba melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Sebagai penutup, ayo kita bawa ini ke level yang personal. Ini bukan lagi sekedar informasi, tapi sebuah undangan untuk transformasi. Coba direnungkan sejenak. Apa 30% dalam hidup Anda saat ini? Mungkin sebuah hubungan, kebiasaan, atau ketakutan yang jika diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bisa membuka 70% terobosan yang selama ini Anda doakan? Temukan jawaban Anda, karena itu bisa mengubah segalanya.